Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sri Fadilah dengan NIM 2225240013. Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah analisis real. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yaitu tentang soal himpunan fungsi. Soalnya yaitu buktikan bahwa jika F dari A ke B dan G dari B ke C itu keduanya surjektif, maka fungsi komposisi G komposisi F dari A ke C juga surjektif. Nah, langsung saja kita jawab. Kan diketahui bahwasanya F A dari A ke B itu dan G dari B ke C itu kan surjektif. Nah, berarti kan yang artinya bahwasannya setiap B anggota B itu terdapat A anggota A. Nah, sehingga F dari A itu sama dengan B. Nah, untuk setiap C anggota C itu terdapat B anggota B. Nah, sehingga G dari B itu sama dengan C. Nah, gitu kan. Di sini kita langsung saja ambil sembarang C. Ambil sembarang C anggota C. Kenapa? Karena kita mau membuktikan bahwasannya semua elemen di C itu mempunyai pasangan. Nah, dikarenakan tadi G itu surjektif ya. Nah, berarti maka terdapat B anggota B. Nah, berarti G dari B itu sama dengan C. Dan untuk F, dikarenakan tadi F juga surjektif, maka terdapat A anggota A, maka F dari A itu sama dengan C. Nah, sehingga G komposisi F dari A sama dengan G, F dari A itu sama dengan G dari B sama dengan C. Nah, karena setiap C anggota C itu memiliki prapeta ya, karena dia memiliki prapeta di A, maka G komposisi F itu surjektif, jadi terbukti. Oke, selanjutnya yaitu tentang soal metode dan teknik pembuktian. Soalnya yaitu buktikan secara kontradiksi bahwa akar 3 adalah bilangan irasional. Nah, sebelum itu kita ingat bahwasannya bilangan irasional itu bisa kita tulis yaitu P per Q, di mana Q-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, karena di soal kita akan membuktikan secara kontradiksi, kita misalkan akar 3 ini, akar 3 sama dengan P per Q. Nah, di mana P dan Q ini relatif prima. Setelah itu kita kuadratkan nih kedua ruasnya. Berarti yang kita dapat 3 sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Setelah kita kuadratkan, kita kalikan kedua ruas dengan Q kuadrat. Berarti nilai yang kita dapat P kuadrat sama dengan 3Q kuadrat. Nah, dikarenakan P kuadrat ini kan
habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 3, maka P-nya juga berarti habis dibagi 3. Nah, setelah itu kita misalkan lagi. P-nya sama dengan 3K. Setelah itu kita substitusikan nilainya ini ke persamaan yang di sini. Nah, berarti tinggal kita masukkan, kita substitusikan 3K kuadrat sama dengan 3Q kuadrat. Nah, terus berarti hasilnya 9K kuadrat sama dengan 3Q kuadrat. Setelah itu kita bagi kedua ruas ini dengan nilai 3. Berarti yang kita dapat 3K kuadrat sama dengan Q kuadrat. Nah, karena Q kuadrat habis dibagi 3, berarti maka Q juga habis dibagi 3. Maka Q juga habis dibagi 3 kan ya. Jadi P dan Q ini sama-sama habis dibagi 3. Padahal kan tadi P dan Q ini kan relatif prima ya. Padahal P dan Q itu relatif prima. Jadi ini kontradiksi. Jadi akar 3 itu terbukti bilangan irasional. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang sistem bilangan real. Di sini soalnya misalkan X, Y anggota bilangan real, buktikan bahwa jika X kurang dari Y ditambah epsilon, untuk setiap epsilonnya itu lebih dari 0, maka X kurang dari sama dengan Y. Langsung kita jawab. Kan yang diketahuinya itu kan X kurang dari Y ditambah epsilon, di mana epsilonnya itu lebih dari 0. Terus yang akan dibuktikannya itu X kurang dari sama dengan Y. Nah, kita misalkan X lebih besar dari Y. Kenapa? Karena kita menggunakan kontradiksi. Jadi kalau misalkan dibuktikan secara langsung itu tuh agak susah. Jadi kita balik dulu pernyataannya, lalu kita cari yang bertentangannya. Terus kita ambil epsilonnya itu sama dengan X dikurangi Y per 2. Maka Y ditambah epsilon sama dengan Y ditambah X dikurangi Y per 2, gitu kan. Berarti yang kita dapat X ditambah Y per 2. Nah, karena X lebih besar dari Y kan, maka X lebih besar dari X ditambah Y per 2 sama dengan Y ditambah epsilon. Nah, berarti kan hal ini bertentangan dengan yang diketahui kan? Bertentangan dengan yang diketahui di awal, yaitu X kurangi Y ditambah epsilon, di mana epsilon itu lebih dari 0. Nah, berarti kan bertentangan kan? Jadi, karena asumsi di awal yang tadi yang X lebih dari Y itu menghasilkan kontradiksi,
menghasilkan kontradiksi, maka pernyataan tersebut salah. Nah, sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan Y, itu pernyataannya terbukti. Jadi ini terbukti. Baik, kita lanjut ke soal tentang aplikasi supremum dan infimum, yaitu soalnya tentukan supremum dan infimum dari himpunan S sama dengan 1 dikurangi min 1 pangkat N per N, di mana N-nya ini anggota bilangan asli. Langsung saja kita jawab. Perhatikan yang ditanyakannya tentukan supremum dan infimum. Berarti kalau misalkan N-nya anggota bilangan asli, N anggota bilang asli bisa saja 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencoba-coba dulu nih polanya gitu kan. Berarti pakai rumus AN sama dengan 1 dikurangi min 1 pangkat N per N. Nah, dari sini kan, kalau misalkan N-nya sama dengan 1, berarti A1 sama dengan 1 dikurangi min 1 pangkat 1 per 1. Sini sama dengan 1 dikurangi min 1 sama dengan hasilnya 2. Nah, kalau misalkan ini sama 1, kalau misalkan ini sama dengan 2, berarti A2 1 dikurangi min 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 1 dikurangi 1 per 2 sama dengan nilainya itu berapa? 1 per 2. Kalau misalkan itu N-nya sama dengan 2. Kalau misalkan N-nya sama dengan 3, A3 sama dengan 1 dikurangi min 1 pangkat 3 per 2 sama dengan 1 dikalikan berarti tambah 1 per 3, nilainya 4 per 3. Nah, jadi nilai anggota awal himpunannya itu ada 2,1 per 2, 4 per 3. Nah, ini nyoba-nyobanya N-nya itu sampai N sama dengan 3. Bisa lebih juga karena ini tuh untuk mengajarkan pola awalnya aja gitu. Nah, sekarang kita akan mencari N genap sama N ganjilnya. Kalau misalkan N-nya genap, jika N-nya itu genap, N-nya genap, maka min 1 pangkat N sama dengan 1. Jadi kan S sama dengan 1 dikurangi 1 per N. Nah, kalau misalkan kita masukkan N-nya itu sama dengan 2. Berarti 1 dikurangi 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nah, itu untuk nilai infimumnya. Kalau misalkan N-nya itu ganjil, maka min 1 pangkat N sama dengan min 1. Jadi S sama dengan 1 ditambah 1 per N. Kalau misalkan kita masukkan N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1. Berarti kan 1 ditambah 1 per 1. Jadi nilainya 2. Jadi supremumnya itu 2 dan infimumnya itu sama dengan 1 per 2.
Demikian penjelasan saya terkait soal ujian tengah semester analisis real. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.